wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Dea Saputri, NPM saya 23411182, kelas MNJ 23D. Di sini saya akan membahas materi buku besar. Apa sih buku besar itu? Buku besar, pengertian, fungsi, bentuk, dan contohnya. Buku besar adalah unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan karena di dalamnya berisi berbagai akun untuk meringkas transaksi yang telah tercatat di jurnal. Buku ini juga berperan sebagai book of final entry atau tahap catatan terakhir dalam akuntansi. Jadi buku besar menjadi elemen penting dalam perusahaan. Guna memahami pengertian, fungsi, serta contoh buku besar akuntansi, Sobat OCBC dapat mengetahui selengkapnya melalui artikel berikut ini. Pengertian buku besar. Buku besar adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah perkiraan tentang ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Umumnya, buku besar adalah buku utama dari segala catatan transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada, serta penggolongan rekening serupa. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Buku besar dapat menjadi tempat memberikan informasi saldo serta nilai transaksi pada setiap kode perkiraan dalam periodenya. Fungsi dan manfaat buku besar. Fungsi buku besar adalah meringkas segala data transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Selain itu, fungsinya juga sebagai alat mengelompokkan data keuangan sesuai jumlahnya, mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Sementara manfaat buku besar adalah salah satunya membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selesai tepat pada waktunya. Bentuk buku besar. Buku besar memiliki beberapa bentuk sesuai dengan keperluan serta penggunaan akunnya. Berikut bentuk-bentuk buku besar adalah 1. Buku besar T. Salah satu bentuk buku besar adalah terbentuk T. Bentuk ini paling banyak digunakan karena bentuknya sangat sederhana. Terlihat seperti huruf T besar. Buku besar T dipakai untuk keperluan analisis transaksi, juga menjelaskan mekanisme penggunaan akun. 2. Buku besar Staffel. Bentuk berikutnya adalah Staffel. Dicirikan dengan adanya bentuk halaman dan lajur saldo. Buku besar Staffel kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang isinya 3 kolom dengan lajur saldo tunggal, dan ada juga dengan isi 4 kolom serta lajur saldo rangkap. 3. Buku besar sekontro. Bentuk-bentuk buku besar yang terakhir adalah buku besar sekontro atau biasa disebut dengan bentuk 2 kolom. Buku terbentuk sekontro ini merupakan bentuk T di mana isinya lebih kompleks. Bukan dengan bentuk ini banyak juga digunakan dalam perusahaan karena cukup mudah namun tetap detail pada setiap catatan transaksi dan nominalnya. Jenis buku besar. Selain bentuknya secara visual, buku besar juga terbagi ke dalam berbagai jenis menurut fungsinya masing-masing. Berikut jenis-jenis buku besar adalah 1. Buku besar umum atau General Ledger. Pertama, terdapat buku besar umum, yaitu rangkuman catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Isinya antara lain adalah kas, modal, persediaan, utang, dan juga piutang,
Buku besar jenis umum adalah ikhtisar, pengaruh transaksi pada perubahan mencakup modal perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. 2. Buku besar pembantu. Jenis-jenis buku besar berikutnya adalah buku besar pembantu atau sering disebut juga sebagai buku tambahan. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang usaha secara detail. 3. Buku besar kreditor atau disebut kreditor ledger. Berikutnya terdapat buku besar kreditor, yaitu tempat pengumpulan informasi hanya dari satu jurnal, yakni pembelian fungsi buku besar. Jenis ini adalah memberikan informasi dengan jumlah utang uang kita dan kepada siapa kita berutang. 4. Buku besar debitor atau disebut debtor ledger. Jenis-jenis buku besar yang terakhir adalah buku besar debitor, yaitu tempat pengumpulan informasi dari jurnal penjualan saja. Manfaat buku besar jenis ini adalah memberikan pengetahuan tentang pelangganan mana yang memiliki utang dan beberapa besar jumlahnya. Cara membuat buku besar. Secara umum, buku besar dibuat dengan menggunakan MS Excel beserta rumus-rumusnya. Berikut cara membuat buku besar adalah: 1. Tahap persiapan. Proses membuat buku besar dilakukan ketika pencatatan setiap transaksi dalam buku jurnal telah selesai, baik transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, ataupun pengeluaran. Oleh karena itu, tahap pertama adalah mempersiapkan semuanya, lalu mulai membuat formulir buku besar. Memindahkan saldo dari jurnal dapat menggunakan fitur pada Excel. 2. Tahap pembuatan pada MS Excel. Langkah selanjutnya, dengan daftar yang telah ada, pilih nama akun atau rekening, lalu atur menggunakan fitur dana. Validation, pilih menu validation, kriteria, allow, dan pilih list, yakni data yang telah disiapkan. Berikutnya, jumlahkan transaksi rekening di bagian kredit dan debit, serta hitung saldo rekening pada tahap ini. Gunakan rumus SUM, IF, dan Excel dengan menghitung selisih saldo debit dengan kredit. Akan diperoleh hasil saldo rekening. Setelah itu bisa disesuaikan dengan jenis akun Anda. Itulah penjelasan lengkap mulai dari pengertian buku besar, manfaat, bentuk-bentuk, sampai contohnya. Dengan memahami informasi tersebut, proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat menjalankan dengan baik. Karena pembuatan buku besar merupakan proses penting di dalamnya. Itu saja yang saya bahas tentang materi buku besar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.